Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bek TV rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha sempurna. Orang yang tenang adalah orang yang diberi ketenangan oleh Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang dibahagiakan oleh Allah. Orang yang sukses adalah orang yang disukseskan oleh Allah. Wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Dialah Allah yang mengangkat derajat seseorang. Dialah Allah juga yang mengembalikan, mengambil derajat itu kembali kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Sahabat Bek TV rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat untuk manusia terbaik, guru kita, teladan kita, imam kita, ayah terbaik, dan suami paling teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mencintai Rasul, Allah akan segera mencintai dia. Barang siapa menyayangi Rasul, Allah akan segera sayang pada dia. Dan barang siapa yang menerima agama yang dibawa Rasul, dia terima ini agama, dia amalkan ini agama, dia syiarkan ini agama, dia dakwahkan ini agama, dan dia meninggal dalam puncak pengamalan agama, Allah muliakan dia, Allah kabarkan dia menjadi kekasihnya, menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Seperti ayat Al-Quran turun untuk para sahabat Nabi. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho dengan para sahabat Nabi, dan mereka pun ridho kepada Allah. Khairukum qarni. Nabi sampaikan dalam sebuah hadis. Khairukum qarni. Kurun terbaik, generasi emas umat adalah generasi sahabat. Sahabatlah contoh terbaik dalam masa kurun terbaik. Bahwa ashabi kun nujum, sahabatku bagaikan bintang. Dan sahabat Nabi tersebut mempunyai 6 sifat. Sifat pertama, yakin yang sahih dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian sifat yang kedua adalah bagaimana sahabat Nabi itu mempunyai sifat salat khusyuk wal khudu'. Dalam salat dia selalu khusyuk dan khudu'. Yang ketiga, sahabat Nabi selalu cinta dengan ilmu dan senang berzikir kepada Allah Ta'ala. Ala bizikrillahi tasma'unul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian para sahabat Nabi yang mulia itu punya sifat suka ikramul muslimin, suka memuliakan saudara seiman dia. Dia mendahulukan saudara seimannya dalam hak-hak, menunaikan hak-haknya tanpa menuntut hak-hak dia ditunaikan. Allahu Akbar. Inilah sahabat mulia yang dikabarkan fil jannah tersebut punya sifat ikram yang tinggi. Kemudian para sahabat Nabi, semoga Allah ridhoi mereka semua. Mereka punya sifat tasihun niyah. Mereka selalu ikhlas dalam beribadah. Pemirsa, sahabat Bek TV, kita mungkin puasa, kita mungkin baca Quran, kita berzikir. Nah, semua amal tersebut hakikatnya ingin diterima oleh Allah. Sebuah amal diterima itu harus terpenuhi 2 syarat. Pertama, harus ikhlas karena Allah dia beramal. Yang kedua, beramal mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat fikih masrut lainnya tercukupi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa terpenuhi syarat-syarat tertib fikih lainnya. Nah, pemirsa, sahabat Bek TV rahimakumullah. Sifat sahabat Nabi yang keenam adalah sahabat Nabi senang dakwah wa tabligh fi sabilillah. Para sahabat Nabi mengikuti ayat Al-Quran, Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Allah beritahu dalam Al-Quran, inilah jalan hidupmu wahai Muhammad. Apa jalan hidup tersebut? Ad'u ilallah, mau mengajak orang taat kepada Allah, mau mengajak orang untuk berbuat baik. Siapa yang dapat tugas ini? Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikrarkan untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyatakan kita ikut Nabi, kita umat Nabi, kita harus mau ad'u ilallah, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Masya Allah, inilah amal mulia itu. Dakwah adalah amal mulia yang membuat para sahabat Nabi mulia zaman dahulu. Masya Allah, para sahabat Nabi mengukir kisah-kisah indah untuk mereka, untuk menjadi ibrah dan teladan kepada kita. Salah satu kisah indahnya kita lihat 2 kisah dalam mereka. Ada kisah mereka ketika intikoli, ketika mereka sedang berjuang di jalan Allah Ta'ala, membela agama Allah Ta'ala. Ada kisah mereka
sedang berada buat amal maqami, menghidupkan amal-amal Masjid Nabawi. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia meninggal, ketika dia sedang jadi imam di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Dia ditikam, Masya Allah, Umar bin Khattab dikabarkan menjadi dapat pahala syahid, dapat pahala syuhada, walaupun dia meninggal sedang jadi imam di Masjid Nabawi, karena Umar bin Khattab menghidupkan amal, memakmurkan Masjid Nabawi. Dia menghidupkan amal tersebut, dia membantu kaum muslimin, dia membantu fakir miskin, dia menolong para du'afa, dan Amirul Mukminin lah. Ketika dia jadi khalifah, datang tamu ke dalam ruang istananya, ke ruang kekerajaannya, ke ruang kekhilafahannya. Dia bertanya, engkau datang kepadaku atas urusan negara, pemerintahan, atau urusan pribadi? Umar bin Khattab mengatakan, tamunya mengatakan atas urusan pribadi, maka dimatikan lampu oleh Umar bin Khattab. Subhanallah. Kenapa engkau matikan lampu? Karena ini adalah urusan pribadi. Kalau urusan negara pemerintahan akan kita hidupkan. Begitulah orang bertakwa itu. Semoga kita digolongkan ke dalam golongan Allah ridhoi dengan bertakwa. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah terima buka kita pada kesempatan kali ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.